Salam. Belum. Bagaimana kabarmu? Luar biasa. Sudah baca kitab suci belum? Sudah. Perlu membaca. Ucapan saya ini dari mimbar ini sudah 21 tahun. Setiap saya berdiri atas mimbar ini, sering menanya jemaat saya, sudah baca kitab suci? Kenapa saya mengatakan seperti itu? Karena memang itu penting. Tanpa membaca kitab suci, pasti tidak tahu apakah dari mimbar itu benar atau tidak. Karena kata benar ini sering sekali saudara mendengar. Ya. Orang Kristen itu apalagi di mimbar ini, teriak-teriakan begitu. Ya. Dia mengatakan gini, amin. Selama 21 tahun ini saya selidiki kitab suci ini, 21 tahun ya, saya menyelidiki kitab suci ini. Ternyata tuh banyak yang tidak benar, tidak sesuai isi kitab suci. Dari mereka menggebu-gebu di atas mimbar itu kata benar. Ya. Bagaimana engkau tahu benar kalau engkau tidak pernah membaca kitab suci ini? Ya. Selama 21 tahun ini saya teliti namanya isi kitab suci ini dari Kejadian sampai Wahyu, banyak yang tidak benar. Jadi hari ini kita bicara masalah kata kebenaran. Ya. Marilah kita buka kitab suci hari ini. Ya. Apa sih kata benar itu? Atau kebenaran itu? Ya. Jadi hari ini kita bicara masalah benar dan dosa. Apa itu benar dan apa itu dosa? Ini penting saudara mencatat. Ya. Seorang jemaat yang baik itu akan sediakan bullpointnya, akan mencatatnya, dan dicatat itu apa tadi yang dibacakan oleh Pak Pendetanya itu harus dicatat saudara. Ya. Jangan saudara datang di sini ngantuk-ngantuk. Ya. Jangan saudara pindahkan tempat tidur. Kan begitu. Pindahkan tempat tidur, tempat ibadah. Itu kok apes banget saudara. Ya. Tuhan itu tidak pernah mengizinkan seperti itu. Tidak pernah. Ya. Dan Tuhan tidak pernah mau itu seperti itu. Ya. Kalau kau baca Yeremia 7 di sana saudara serem. Ya kan? Kalau kau baca Yeremia 7 di sana saudara serem. Nah, begitu kan? Saya tidak mau seperti itu. Ya. Nah, tahun 2000 itu saya selidiki kitab suci ini. Dan saya sudah masuk sekarang ibadah Sabat ini. Mungkin saja hari ini kan saya sudah habiskan kitab suci ini 138 kali. Selama 21 tahun ini secara berurutan tidak pernah berhenti itu. Saya mau masuk sekarang ke 138 kali. Ya, karena saya sudah masuk Matitiyah. Jadi saya sekarang sudah masuk lagi Matitiyah ketiga. Ya, jadi ini Matitiyah. Tulis yang benar saudara ya. Ini nama-nama jangan diperkosa. Ya, kita lihat nanti apa itu benar, apa itu dosa. Coba pembacaan kitab suci hari ini terambil dari satu ayat. Satu ayat ini ulangan 6 ayatnya 25. Baca dulu satu orang. Jadi pembacaan kitab suci hari ini saya ambil dari ulangan, karena ulangan terakhir, karena diulangi lagi ya, dari Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, ulangan. Dan ulangan diwanti-wanti loh namanya orang-orang Israel ini, diwanti-wanti lah mereka ini, diulangi lagi lah, diperingatkan lagi lah. Baca ulangan 6 ayatnya 25. Dan kita akan menjadi benar apabila kita melakukan segenap perintah itu dengan setia di hadapan Yahweh Tuhan kita, seperti yang diperintahkannya kepada kita. Kalau engkau menjadi benar,
Kalau engkau menjadi benar, harus ikuti perintahnya. Lakukan apa yang diperintahkan. Ini sudah harga mati, sudah tidak bisa dikompromi. Ya, katanya kalau engkau jadi benar, kan begitu, lakukan perintahnya. Coba baca ulangan lagi, ulangan 11 ayatnya 1. Haruslah engkau mengasihi Yahweh Tuhanmu dan melakukan dengan setia kewajibanmu terhadap Dia, dengan senantiasa berpegang pada segala ketetapannya, peraturannya dan perintahnya. Kalau engkau baca ulangan ini, makanya saudara kalau baca ulangan, jangan ulangan ini kau baca dari lahirnya sampai mati juga nggak selesai seulangan. Bacalah ulangan yang benar ini, bacalah saudara. Saya ini kalau baca kitab suci, ulangan itu saya tidak putus satu kali baca, karena hanya 34 pasal itu ulangan gitu. Perlu sekali yang kau baca ulangan ini. Ya. Makanya Mose ini kan diwanti-wanti lah kan gitu. Ini Mose loh saudara kan. Coba kau baca lagi, ingat diwanti-wanti lagi. Terakhir ya, jadi diwanti-wanti betul ini Israel ini supaya ini namanya Tauratnya ini jangan bermain-main. Apalagi namanya Tauratnya tidak berlaku. Ini nanti kita lihat dosa itu apa kan begitu ya. Diwanti-wanti lah mereka ini. Wanti-wanti namanya bangsa Israel ini supaya betul-betul Taurat ini, hukum ini jangan diabaikan. Satu iota, satu titik pun nggak boleh diabaikan ini. Baca ulangan 30 ayat 6, loncat ke 20. Ini diwanti-wanti loh, ini terakhir loh saudara. Sudah tua ini mau naik ke gunung, mau meninggal namanya Mose ini. Ya, ulangan 30 ayatnya 6. Dan Yahweh Tuhanmu akan menyunat hatimu dan hati keturunanmu, sehingga engkau mengasihi Yahweh Tuhanmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, supaya engkau hidup. Supaya engkau hidup kan gitu. Ingat baik, lakukan betul-betul firman itu supaya engkau hidup. Ayat 20. Dengan mengasihi Yahweh Tuhanmu, mendengarkan suaranya dan berpaut padanya, sebab hal itu berarti hidupmu dan lanjut umurmu. Hidupmu akan berlanjut, umurmu akan berlanjut. Untuk tinggal di tanah yang dijanjikan Yahweh dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni kepada Abraham, Yitsak dan Yakob, untuk memberikannya kepada mereka. Janjikan kepada namanya Abraham, Yishak dan Yakob. Ya. Kata kebenaran itu asli dari mana? Kan begitu ya. Ya. Kenapa dikatakan namanya Abraham ini namanya bapak orang benar? Saudara. Ya. Abraham itu orang benar bukan? Bapak kebenaran enggak? Baca. Kita pakai pasal, pakai ayat. Jangan kita pakai kata orang, ya. Jangan pakai bahasa teologi, karena di bumi ini sekarang saudara ada namanya bahasa teologi dan bahasa isi kitab suci loh saudara. Tinggal memilih, ya. Ada sekarang mereka banggakan sekarang bapak gerejanya dia. Ada bapak kitab-kitab bapak gerejanya. Ya. Saya nggak butuh tuh bapak gerejanya, kan begitu. Mari kita baca isi kitab suci ini. Ya. Coba baca Kejadian 15 ayat 6. Ini kata, dari situlah namanya kata benar ini. Lalu percayalah Abram kepada Yahweh, maka Yahweh memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Lalu percayalah Abraham ini akhirnya diperhitungkan apa? Kebenaran. Kan begitu. Jadi kalau kita hanya baca dari situ, kita tidak tahu kenapa ini Abraham ini jadi bapak orang benar. Ya. Kalau kita baca selanjutnya, wah luar biasa, sampai anaknya namanya Yitsak ini, anaknya Yitsak ini yang dikorbankan saudara. Dia tidak membantah saudara. Itu dikatakan maka dia dikatakan dia namanya bapak orang benar. Dia tidak pakai dalih. Disuruh bawa anaknya, dia diambil saudara, dikorbankan. Itu namanya bapak orang benar. Ya, dia tidak pakai dalih. Loh, kenapa begitu sih Pak? Kan baru juga ini, kan saya nggak ada anak lain lagi. Tidak seperti itu. Ikut saja, nurut saja saudara, nurut saja. Dia nggak pernah neko-neko. Ya. Dia nggak macam-macam, ikut saja. Maka dikatakan orang benar. Ya, dia ingat baik-baik saudara. Kelima kitab ini dia tidak tuntus sama situ untuk bikin tafsiran. Nanti ada bukunya bapak gerejanya. Bapak gereja kalau kita baca saudara, untuk lebih menguatkan lagi penyesatan ini, gitu.
Kalau di luar sana kan mereka dia bilang itu mereka palsukan kitab suci, mereka ngakui enggak gitu loh kan? Ya? Tidak mereka ngakui sekarang. Ya kan? Bagaimana kalau kau tidak palsukan ini kan di dalamnya tidak sesuai lagi. Dari nama Tuhannya sudah diganti, nama raja-raja berganti, nama rasul-rasul kan ini siapa? Ulangnya siapa ini? Ya, ulangnya siapa? Ya. Loh sekarang kita ini kan Kristen, Kristen kan ada di Indonesia kan Kristen Protestan dan apa? Karismatik kan? Ya. Kalau adanya Kristen Protestan itu kan dari tahun 1517 kan? Adanya Kristen Protestan itu, ya, kalau itu kita sekarang ini baru 500 tahun, kurang lebih lah ya. Dari adanya namanya Protestan ini adanya kan tahun 1517 gitu. Baru ada namanya karismatik ini tahun 950. Ya. Yang bikin karismatik ini siapa? Namanya Dennis Bennett. Jadi karismatik ini ya adanya yang bangun ya itu adalah Dennis kan gitu. Jadi karismatik ini kan waduh masih seumur jagung saudara. Tapi apa yang terjadi di dalamnya? Inilah ada dosa-dosa sering sekali dari mimbar ini mereka teriak-teriak kalau benar bagaimana? Ya. Mereka juga tidak tahu itu apa dosa. Kebanyakan ini jemaat-jemaat ini yang tidak pernah baca, tidak tahu itu dosa. Dosa itu ada tulisannya kan? Banyak sekali kata dosa-dosa di dalamnya. Tapi apa prakteknya? Tadi kan kita sudah baca, benar itu kan prakteknya apa? Sudah jelaskan yang dibacakan tadi oleh saudara Ina tadi kan. Kalau engkau menjadi benar harus ikuti perintah-perintah yang dimaksud apa? Adalah namanya Kejadian, Keluaran, Imamat dan bilangan. Ikuti, dipelajari, dibaca supaya kau ini tidak disesatkan. Itu yang dimaksud. Makanya diperingatkan lagi di sana. Kalau engkau baca di Keluaran 23 ayatnya 2, coba baca ini. Ya. Ini diperingatkan lagi di situ, diperingatkan sebelum namanya Ulangan ini kan Keluaran 23 ayatnya 2. Janganlah engkau turut-turut kebanyakan orang melakukan kejahatan, dan dalam memberikan kesaksian mengenai sesuatu perkara, janganlah engkau turut-turut kebanyakan orang membelokkan hukum. Jangan engkau ikut-ikutan kebanyakan orang untuk membelokkan hukum ini. Gitu? Sekarang ini yang diminta seolah-olah mereka ini tidak membelokkan hukum. Hukum yang dimaksud itu apa di dalamnya? Gitu? Saya bilang dari dulu, ya dari awal saya baca kitab suci, kalian kan kau sebenarnya yang bertentangan yang ada di mimbar. Apa yang ditaburkan orang-orang Kristen ini kan tidak sesuai lagi dalam kitab sucinya. Gitu? Coba kalau kita omongin sekarang itu kan, ya, coba contoh saja lah, ada satu saja sekarang ini, misalnya masalah Yahweh ini kan. Coba kan saya lihat kan kalau kebanyakan muka-mukanya perempuan ini, langsung merungut mukanya. Seolah-olah ini Yahweh ini saya ngarang-ngarang sendiri. Seolah-olah itu tidak ada di dalam kitab sucinya. Itulah akibat dan tidak pernah membaca kitab suci ini. Sehingga seenaknya mereka ini menghujat nama Yahweh ini. Ya? Coba kan, Yahweh ini kan ada kan sudah waktu Kristen ini kan pasti sudah ditulis namanya Yahweh itu ada di kamusnya. Kitab yang mereka pegang ini orang Kristen ini yang miliaran di dunia ini ada nama Yahweh itu. Tapi setiap kata kita nama Yahweh ini mukanya merungut saudara. Saya kadang-kadang kalau melihat itu ada juga loh emosiku ini sebenarnya. Ya. Coba kalau ada orang-orang itu saya berhadapan muka langsung dia marah-marah itu mau nantang itu, waduh saya betul-betul itu. Ya. Saya ada emosi juga gitu loh. Ya. Makanya banyak orang. Ya, ada lagi kemarin kayak ya kalau mau kita juga ada saat kita sebutkan namanya, dia ngomong begini, wah nggak ada acuannya Pak, kata ini bukan orang biasa ini punya kita lagi, tidak ada acuannya dalam kitab suci kan katanya bahwa Yahweh itu, waduh saya bilang mau tanya Bapak tahu nggak Yahweh di mana, nggak tahu, oh berarti Anda ini mengodol ijazahnya ikut-ikutan saja, ketahuan ini orang ini dia tidak baca yang benar, ya. Sudah ada. Saya dari kecil itu sudah tahu ada Yahweh di kamusnya. Itu sudah ada. Jadi
bukan zaman saya saja, sudah sebelumnya. Ya, waktu disalin oleh orang Kristen ini, ya, 500 tahun yang lalu itu sudah ada namanya Yahweh itu. Ya, inilah yang dihujat-hujat sekarang ini. Ini dihujat nama Yahweh itu dosa kekal. Ya, makanya sekarang saya bilang hari ini kita bicara namanya benar dan dosa. Dosa itu di mana? Ditulis di mana? Terakhir juga ditulis oleh namanya Yohanan. Ya. 1 Yohanan 3 ayat 4. Satu orang baca. Ya. Kita lihat nanti. 1 Yohanan 3 ayatnya 4. Ya, ditulis saudara, dicatat ya ini. Ini bicara namanya benar dan dosa. Tadi kan sudah jelas kan namanya benar ini. Ya, benar itu senurut lah, gak boleh kita menyimpang dalam Taurat, itu gak boleh. Taurat itu segala-galanya. Taurat itu pondasinya. Taurat itu adalah akarnya. Gak boleh diapa-apain. Kalau engkau ngutak-ngutak Taurat itu otomatis gak akan lanjut umur tadi kata Mose. Baca. Setiap orang yang berbuat dosa, melanggar juga hukum Tuhan. Malah melanggar juga hukum Tuhan. Sebab dosa ialah pelanggaran hukum Tuhan. Sebab dosa itu pelanggaran hukum Tuhan. Inilah yang tidak pernah ditangkap oleh Pak Pendetanya dengan jemaatnya yang miliaran di bumi ini, saudara. Ya toh? Ya, inilah yang tidak ditangkap. Ya, makanya sudah diperingatkan sangat. Keluaran 23, jangan ikut-ikutkan kebanyakan orang. Ya kan? Boleh saja kau ikut kebanyakan orang, tapi engkau harus punya pemahaman yang benar dengan baik. Ya toh? Nah, ingat baik-baik, kalau engkau melanggar nanti firman Tuhan ini ada akibatnya. Ya toh? Ada akibatnya, kan begitu kan? Ya. Apa akibatnya nanti? Kalau kita baca, telusuri isi kitab suci ini dengan apa yang dilakukan orang Israel ini, saudara, wah luar biasa betul. Ya, kata Mose tadi itu, ingat baik jangan menyimpang. Apa yang terjadi kan? Mereka menyimpang dalam kebenaran itu, akhirnya apa? Kebuang sampai ke Babel. Ya, buang sampai di Babel, saudara. Ya, berapa tahun di Babel sana itu? 70 tahun. 70 tahun itu babak belur. Apakah pada waktu dibuang ke Babel itu orang Israel makin benar, makin tidak benar, makin menjadi-jadi, saudara. Akhirnya apa? Apa kata ucapannya? Kalau engkau baca dari Daniel 8, Daniel 9 sampai terusnya itu, karena 12 pasal di sana, baru kita ketemukan nanti bagaimana Daniel ini, ya, dia mengakui dosa, mengakui pelanggaran, melanggar hukum, itu akibat melanggar hukum. Coba satu orang baca akibat. Nah, kalau kita baca Daniel 9 ayatnya 8 sampai 11. Baca ini. 8 sampai 11. Dengarkan, mencatat itu, saudara, ya. Ya Yahweh, kami, raja-raja kami, pemimpin-pemimpin kami, dan bapak-bapak kami patutlah malu, sebab kami telah berbuat dosa terhadap Engkau. Berbuat dosa Pada Yahweh Tuhan kami, ada kesayangan dan keampunan, walaupun kami telah memberontak terhadap Dia, berontak kepada Dia, dan tidak mendengarkan suara Yahweh tidak Tuhan kami, mendengarkan, yang menyuruh kami hidup menurut hukum yang telah diberikannya kepada kami dengan perantaran para nabi hamba-hambanya. Segenap orang Israel telah melanggar hukum-Mu dan menyimpang karena tidak mendengarkan suara-Mu. Sebab itu telah dicurahkan ke atas kami kutuk dan sumpah yang tertulis dalam kitab Torah Mose, hamba Tuhan itu, sebab kami telah berbuat dosa terhadap Dia. Kami berdosa terhadap Dia, kami menyimpang dari namanya Tauratnya Mose. Mereka menyimpang dalam Taurat Mose. Apa, saudara? Babak belur, saudara. Inilah yang tidak dipahami orang Kristen ini. Ya. Sehingga mereka ini kan dibilang kafir dan lain sebagainya. Mereka memalsukan. Benar, mereka palsukan, saudara. Ya tak? Mereka tidak palsukan. Coba bagaimana tidak memalsukan nama Tuhan yang mereka tidak kenal lagi, nama Yahweh itu. Mereka mengajarkan jemaatnya mengucap nama itu. Coba kalau menghujat ini kan, itu tidak ada pengampunan. Ya, bayangkan saja raja-raja di dalam, nabi-nabinya mereka mengganti nama. Coba bayangkan, apakah orang tidak tahu? Ya, tidak pernah ada namanya Musa, ada namanya Mose. Mereka sepelekan ini, saudara. Ya. Ya,
Ini di mimbar ini mereka sepelekan, ini tokoh-tokoh besar ini mereka ganti nama ini. Mereka ikutin alurannya ini yang mengganti awalnya. Siapa yang terjemahkan kitab suci ini di Indonesia ini? Gitu. Ini adalah dosa besar ini saudara. Mengganti nama Tuhan, mengganti nama nabi, mengganti nama raja ini. Termasuk rasul-rasul ini. Gitu. Sudah bagus-bagus orang dari lahir kok dikasih namanya seenak perutnya mereka ini mengganti. Coba bayangkan saja namanya Matius ini kan jadi di sini Matius, di Eropa sana jadi Mateus. Ya, yang paling parah lagi, yang benar-benar luar parah ini kejahatannya manusia. Mereka tidak ada jahat, saudara, karena katanya ada perintah, buku bapak gerejanya. Ya, jadi diikuti bapak gereja ini karena dia nggak ganti nama orang semau dia, kan begitu. Ini kejahatannya. Ya, coba kalau saudara baca itu Yakub ini kan di Indonesia ini kan ditulis Yakub kan begitu, tapi di Eropa sana menjadi James. Ini saya bilang sampai geleng-geleng kepala saya dulu nanya. Coba saudara cari sumbernya dari mana ini namanya. Kenapa Yakub ini abis Ibrim atau Ibrani sana kan ada tulisan Yakub. Ya. Nah, di Indonesia ditulis Yakub pakai U kan begitu. Oke, menyimpang sedikit lah mungkin sama si tolerir. Tapi di Eropa sana jadi James. Begitu juga lah namanya Kepa ini. Kepa ya saudara, Kepa itu artinya apa? Batu karang kan gitu, batu keras lah gitu. Seperti saya ini kan namanya Tarawatu. Tarawatu itu kan ya tetap Tarawatu, jangan sampai ke Jawa nanti kan Tarawatu gitu kan, coba bisa saya lempari batu juga. Ini adalah dosa. Dosa itu melanggar hukum. Ingat baik-baik saudara, ya. Sudah diperingatkan lagi di sana, kalau kamu tidak sesuai namanya isi kitab suci, tidak sesuai nama yang tertulis ini, ya, tidak sesuai tertulis, nanti akibatnya apa? Ini kita kembali lagi ulangan, ini masalah mengabaikan namanya Taurat. Baca Ulangan 28, satu orang. Ya, catat ini saudara supaya kalian punya pegangan gitu loh, jangan ikut-ikutan orang kan gitu. Sekarang itu banyak seperti itu, karena memang nggak ada otaknya di dalam, ikut saja, tidak pernah penyelidikan kitab suci yang benar ini, ya. Tidak sesuai namanya kitab isi kitab suci tertulis dalam, pasti kau tahu nanti akibatnya. Baca ini Ulangan 28 ayatnya 58 sampai 59. Agak keras supaya nanti yang mendengar juga mendengar, supaya pendengar juga mencatat ini. Kalau engkau tidak mencatat ini, kau paling rugi di dunia. Ya, ini sudah tanda-tanda ini kan sudah ada. Tidak tahu kapan kata kedua kali Tuhan Yesus ini kan akan hukum bumi ini. Yang melanggar Taurat, yang menginjak Taurat, suatu saat nanti akan tahu sendiri akibatnya. Baca. Jika engkau tidak melakukan dengan setia segala perkataan hukum Torah yang tertulis dalam kitab yang tertulis di dalam, kalau engkau tidak melakukan dengan setia, ya, yang tertulis di dalamnya, dan engkau tidak takut akan nama yang mulia dan tidak takut nama yang mulia, namanya Yahweh, yakni akan Yahweh Tuhanmu, maka Yahweh akan menimpakan pukulan dan kepada keturunanmu, yakni pukulan-pukulan yang keras lagi lama dan penyakit-penyakit yang jahat lagi lama. Penyakit yang jahat lagi lama. Makanya ada orang sekarang ini saudara mondar-mandir rumah sakit. Ya sakit lagi. Itulah akibatnya. Tidak pernah mau menyelidiki kitab suci dengan benar, dengan baik. Tidak mau ikuti apa yang tertulis. Saya mengatakan ini, kalau saya tidak buktikan saudara, saya tidak akan ngomong. Ya, saya 21 tahun ini saya ikuti Tuhan. Ya, coba kan, dulu kan saya sampai hampir mati. Saya kira sudah tidak berlanjut lagi hidup saya ini. Ya. 21 tahun yang lalu saya ingat betul-betul saya ini sudah di ujung tanduk saudara. Ya. Sudah di ujung tanduk, tinggal matinya doang. Bagi nggak mati, wadah berat darah dan lain sebagainya ini kan saudara. Ya. Jarang sekali orang mau hidup itu saudara. Bawa ke rumah sakit sana sampai dokter ini udah geleng-geleng kepala. Mulai dari situ saya bilang, dokter kalau mau mati saja. Ya. Akhirnya apa? Tuhan punya belas kasihan tahun 2000, itulah saya mengenal kebenaran. Saya mengenal kebenaran tidak seperti orang lain, pergi ke gereja yang ini, ke sana kemana. Tidak ada. Dari tahun 2000 itulah
hikmah dari sorga itu ada di hati saya, sehingga saya ambillah kitab suci ini, saya baca. Pada waktu saya baca, disitulah betul-betul dia singkapkan betul-betul dosa ini. Dari situlah saya tinggalkan semua ini kejahatan-kejahatan yang saya lakukan di bumi ini. Ya. Makanya saya ini kan bukan manusia biasa, saudara. Kalau masalah uang kan sudah saya sering sekali saya angkat ini. Saya cari uang, bukan saya orang gagal dulu, saudara. Bukan orang-orang bodoh, saudara. Saya pelajari ilmu-ilmu sekuler ini. Bukan ilmu sekuler, ilmu ece-ece ini, saudara. Ya. Saya pelajari ilmu teknik itu rumit, saudara. Saya pelajari itu, saya kuasai itu, saudara. Ya. Ya, saya dari montir, saya naik lagi. Mungkin yang paling awal saya mantan orang petani, gembala. Saya naik lagi terus, saya pelajari gitu. Ya. Saya jelajahi seluruh Indonesia ini. Saya cari namanya uang ini, saya kejar namanya uang ini. Saya kejar uang, dapat gak dapat, saudara. Dari situlah saya hidup saya ini tidak karu-karuan. Dulu itu tidak tahu itu dosa, apa itu dosa, karena ada selubung, ada yang tertutup di dalam. Pada waktu tahun 2000 itu disingkapkan itu. Singkapnya bagaimana? Apakah seperti orang sekarang itu banyak sekali nabi-nabi di Indonesia ini, nabi laki-laki maupun nabi-nabi perempuan, nabi ya ini kan mereka bicara dengan Yesus, ya, bicara dengan Yesus dan lain sebagainya. Lu kenal Yesus itu tahu dari mana? Kok tahunya Yesus itu? Kok tahu suaranya? Pernah kok ketemu enggak? Gitu. Kecuali kok ketemu tuh, tapi kadang-kadang nubuatannya mereka tidak pernah terjadi, saudara, nggak ada. Mereka coba-coba nantikan nubuatan. Inilah adalah penipu-penipu ini, saudara. Nah, sekarang banyak sekali penipu-penipu di mimbar ini. Kalau engkau baca kitab suci, pasti kau tahu nih dari mimbar banyak penipu ini. Dan ingat baik-baik, tidak sesuai dalam kitab suci itu mati, kan begitu ya? Mati, saudara. Kau sakit bukan tanpa sembuh-sembuh. Loh, saya bayangkan aja. Sebelum tahun 2000 itu saya baca kitab sakit nggak sakit deh. Ya, istri saya sakit, anak saya sakit, termasuk saya, kita ini sudah juta-jutaan rupiah habis deh. Nah, bayangkan saja anak saya itu kalau bawa rumah sakit itu yang ece-ece itu kan, udah nggak akan sembuh lah kecuali medistra sana, saudara. Medistra itu mahal, saudara, mahal bayarannya. Coba bayangkan aja bawa ke medistra sana, ketemu namanya dokter Surya, tepuk-tepuk gitu saja anak langsung sembuh. Sakit lagi. Saya lagi sakit lagi, istri saya, kita sudah juta-jutaan rupiah. Tapi ingat, pada waktu tahun 2000 itulah disingkapkan oleh kebenaran tadi melalui pembacaan kitab suci. Dari situlah saya tahu, buang itu obat. Ya, akhirnya dari tahun 2000 sampai saya omongin, tidak pernah kita ke dokter lagi. Ya, tidak pernah kita minum obat sebutir pun. Sehat nggak? Tetap sehat saja sampai saat 21 tahun. Kalau hanya saya, ini lain urusan, ini ada istri saya, kedua anak saya. Kami berempat itu coba. Saya pelajari kitab suci ini kan begitu, sehingga saya ajarkan kepada istri saya. Kak, saya tidak terlalu berambisi lah kepada yang lain sana. Saya mau ajarkan dulu kepada istri saya, kepada anak saya ini. Saya matangkan dari dulu situ kan begitu kan. Ya. Makanya saya ini di dalam rumah jadi contoh yang baik. Bukan jadi contoh yang baik nganga-nganga saja ini kan baca kitab suci kagak. Makanya saya ini cari deh, ada nggak orang dan kejadian sampai wahyu yang 14 hari nggak mungkin kau ketemu. Kenapa kau tidak ketemu pada waktu membaca itu susah, saudara. Paling-paling matanya perih. Kalau saya menyala terus matanya, saya sudah umur 60-an tahun. Betul? 60-an tahun saya masih sehat-sehat begini, saudara. Gitu? Masih seperti dulu saya kan gitu kan. Jadi saya baca ini orang-orang benar. Seperti contoh orang benar ini ada siapa namanya? Namanya Yosua bin Nun ini siapa? Ya, Kaleb. Kaleb itu mengaku Kaleb orang benar, saudara. Dia tidak pernah menolak. Ya, coba kalau kamu baca Kaleb. Yosua bin Nun 14 ayatnya 10-11. Coba baca. Coba dengarkan. Ini Kaleb ini orang benar, saudara. Dua orang benar namanya Yosua bin Nun maupun Kaleb ini orang benar. Mereka aja yang masuk tanah perjanjian, yang lain mati konyol semua. Orang menolak tadi firman Tuhan ini. Ini sudah dikasih gambaran ini. Suatu saat nanti akan seperti itu nanti jadinya nanti ini bumi ini. Baca itu tadi Yosua 14 ayatnya 10-11. Jadi sekarang sesungguhnya Yahweh telah memelihara hidupku seperti yang Dia dijanjikan. memelihara hidupku. Kini sudah 45 tahun lamanya sejak diucapkan Yahweh firman itu kepada
kepada Mose, dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku hari ini. Pada waktu ini aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Moshe, seperti kekuatanku pada waktu itu, demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang dan untuk keluar masuk. Coba kan, bayangkan saja saya ini Yosua, dulu kan saya kan 45 tahun, 40 tahun, saya omongkan sama Moses, sekarang sudah 85 tahun, masih seperti dulu. Ya kan, masih seperti dulu. Nah, coba bayangkan aja saya selidiki namanya isi kitab suci ini. Selama 21 tahun saya tidak pernah berobat lagi, saya tidak pernah ke dokter lagi, sama seperti dulu. Kekuatanku masih sehat, ya. Coba deh cari saya ini. Kalau kamu tidak percaya, cari saya, lawan saya, kita lari, ya. Cari yang 60, gak usah lihat 60, yang 50 tahun dah, 50 tahun atau 40 tahun kita suruh lari berkilometer. Bisa nggak lawan sama saya? Tenagaku masih kuat, ya, seperti dulu itu. Ya. Kenapa seperti itu? Itulah orang-orang benar. Orang benar itu bukan dia pendonor dokter. Justru dokter inilah yang biang keroknya. Justru yang punya sekolah-sekolah inilah yang biang keroknya. Ya kan? Ya. Apakah orang sadar baca, kalau baca namanya Matitia 23 di sana, apakah orang sadar di situ? Kan orang tidak sadar. Ya kan? Tidak orang sadar, saudara. 23 itu dikecam namanya ahli-ahli Taurat. Celakalah kamu ahli-ahli Taurat ini, ya. Yang membuat kejahatan, yang membelok-belokkan namanya kebenaran. Kenapa begitu mereka mengecam di sana ini, ya? Kalau kita tidak selidiki kitab suci, kenapa mereka dikecam ini? Ahli-ahlinya loh saudara, tidak seperti yang sekarang ini. Yang sekarang ahlimu dengan ahli orang yang jauh dari langit dan bumi, saudara. Kenapa seperti itu? Karena mereka tidak melakukan kitab Taurat. Coba baca Yohanan 7 ayatnya 19. Ya. Saya ini berdasarkan pakai pasal, saya tidak mau keliling-keliling. Tuhan itu dia tidak mau lu keliling-keliling, tidak mau dia butuh coba bukunya Bapak Gereja, dia tidak pernah butuh. Ya. Bukankah Mose yang telah memberikan hukum Torah kepadamu, namun tidak seorang pun di antara kamu yang melakukan hukum Torah itu? Mengapa kamu berusaha membunuh aku? Bukankah Mose yang memberikan kamu Taurat itu? Satu orang pun ini yang tidak ada yang melakukan ini kejahatan-kejahatan. Celakalah kau, celakalah kau, celakalah kau. Karena ini mereka membelokkan hukum Tuhan ini. Ya. Membelokkan hukum. Ya. Marah sekali Tuhan. Sebelum ini kan sudah. Makanya kalau engkau baca 2 Raja-Raja 21 di sana, ayatnya 8 di sana, saya ini tidak pernah menginginkan bangsa ini untuk keluar lagi Israel. Yang paling penting sekarang itu harus patuhi Taurat ini. Kan begitu. Saya tidak punya keinginan. Coba baca satu orang. Ini masalah kebenaran, saudara. Aku tidak akan membiarkan bangsa Israel lagi dibawa keluar dari tanah yang telah kuberikan kepada nenek moyang mereka, asal saja mereka tetap berbuat tepat seperti yang telah kuperintahkan kepada mereka dan tepat menurut hukum yang telah diperintahkan kepada mereka oleh hambaku Mose. Asal saja tepat ini saudara yang mereka lakukan ini. Saya tidak ada keinginan sedikit pun. Kata saya tidak punya keinginan, kata Tuhan kita. Ya. Katanya Tuhan Yosua ini, Yahweh penyelamat ini, saya tidak punya keinginan untuk mengeluarkan lagi bangsa ini. Yang paling penting sekarang ini mereka harus patuh, itu namanya Taurat ini. Tapi apa yang terjadi? Ya. Tadi yang dibaca itu 2 Raja-Raja tadi 21, zaman apa? Ini zaman namanya Manase. Manase ini bapaknya siapa? Hizkiel ini orang raja yang benar, saudara. Ya. Raja yang benar ini, saudara, namanya Hizkiel ini raja yang benar. Dikembalikan lagi Taurat ini, suruh baca lagi Taurat segala macam sampai diadakan namanya Pesak ini. Ya. Sekalipun Pesaknya ini tidak dirayakan namanya bulan pertama, tapi dirayakan bulan kedua tadi itu karena belum siap orang. Tapi dengan tulus dia ini, termasuk juga namanya persembahan, ya, perayaan-perayaan. Dia sudah mau kembalikan yang benar. Apa yang terjadi? Ya, zamannya Manase ini yang dibaca, kan zaman Manase. Apa yang dilakukan Manase? Manase lagi bikin lagi ulah, ya. Bikin lagi lah ajaran-ajaran ini campur aduk begini kan, begitu kan. Akhirnya ditirulah Manase ini apa yang dilakukan utara.
Ditirulah apa yang dilakukan Raja Yerobeam ini di utara, saudara. Ya, ya. Sampai-sampai anaknya Manase ini dikorbankan, ya, kepada ilah lain. Dikorbankan anaknya, saudara, sampai tidak ada gara-gara Manase ini tidak ada pengampunan. Ya, ya. Habis Manase siapa? Anaknya Amon. Amon ini juga tidak beres, saudara. Ya. Akhirnya yang beres di sana adalah namanya siapa? Cucunya siapa? Yosia, saudara. Akhirnya Yosia ini luar biasa. Yosia ini, ya, terakhir sudah ini kebenaran, saudara. Yosia ini coba-coba, saudara, dia mau kembalikan yang benar. Dia mau kembalikan yang benar ini Yosia ini, saudara. Ya, akhirnya Yosia dikembalikan yang benar, ya. Pada waktu diketemukan namanya kitab Taurat tadi, kaget semua pada waktu itu, termasuk rajanya, semua kaget kan begitu ketemu. Karena jaraknya ini Manase ke Yosia ini kan juga bukan 1-2 hari, saudara. Ini tahunan, kan? Ya. Akhirnya apa? Ketemukan kitab Taurat sana. Pada waktu mereka baca kitab Taurat itu, barulah terkaget-kaget mereka ini. Ya. Ya, terkaget-kaget kan, kenapa bencana-bencana seperti ini, kenapa masalah-masalah seperti ini, gitu kan. Akhirnya apa Manase bilang, nah, ini kan gara-gara tidak ditepati ini. Baca satu orang, ya, baca satu orang, ya. 2 Raja-Raja 22 ayatnya 13. Mari kita telusuri, perhatikan, catat, saudara, jangan mengantuk dan lain. Catat yang saya catat ini, saudara, ini penting, nyawamu di situ. Nyawamu di situ. Pergilah, mintalah petunjuk Yahweh bagiku, bagi rakyat dan bagi seluruh Yehuda tentang perkataan kitab yang ditemukan ini, sebab hebat kehangatan murka